Tapi kalau melihat dari ini ya, kalau misalnya kita bayar aktor mahal, tapi perannya cuma peran pembantu seperti Om kayaknya sayang gitu. Sayang ya. Iya. Maksudnya kapasitas seorang Deddy Corbuzier itu minimal ya. Jadi Yonko atau Iya. Shichibuka gitu lebih pantas ya. Halo semuanya, selamat datang lagi di Denden Podcast. Podcast yang membahas segala sesuatu tentang anime ataupun manga One Piece. Dan masih bersama saya, Hendy Jul. Setelah di episode-episode sebelumnya saya recording sendiri, akhirnya saya berhasil mengajak partner saya kembali lagi. Halo. Halo. Ketemu lagi, saya Hans. Ya, jadi Hans ini sudah berlayar lebih dulu ya, sama seperti Ace. Dan karena ini sudah canggih, jadi kita bisa menggunakan Denden Podcast. Denden Mushi, bro. Oh ya, Denden Mushi. Nah ini berarti Denden Podcast itu artinya kita bisa ini ya. Ya, ini Denden Podcast yang sesungguhnya ini. Ya, sesuai namanya. Sesuai namanya. Oke, jadi di podcast kali ini kita akan melanjutkan yang terakhir kali jika artis Indonesia memerankan karakter One Piece. Ya, kemarin kita sempat bahas beberapa orang, tapi karena durasi ya, kita terpaksa Iya, karena tetap banyak banget ya. Iya, banyak sekali. Indonesia yang mirip karakter One Piece. Betul sekali. Kalau kalian belum dengar, kalian bisa cek ya di bawah atau di scroll lah, cari. Kalau di YouTube klik di kiri atas ini, kanan atas. Iya, kalian bisa cari aja. Buat yang di YouTube, di Spotify, di Anchor. Semoga terhibur dengan podcast ini ya. Jadi langsung aja kita mulai. Oke, melanjutkan yang terakhir. Terakhir itu si Nasar ya? Ya, Nasar. Oke, lanjut dari Nasar. Berikutnya adalah karakter Sanji. Diperankan oleh, ini adalah Budi Setiawan. Nggak kenal Budi Setiawan? Ini sempat ada meme-nya itu kan? Iya, jutaan orang bahkan tidak menyadari. Ini artis dah? Semi-semi artis. Ya artis kurang laku gitu kayaknya. Akhirnya jadi bintang iklan. Oh, oke. Nama aslinya ada siapa gitu. Tapi di iklannya dikenal sebagai Budi Setiawan. Oh, Budi Setiawan itu nama karakter yang diperankan? Ya, di iklan. Jadi trader profesional. Oke. Dan langsung aja ke tingkat kemiripan. Gimana? Saya dulu ya? Ya. Kalau saya ini kurang mirip sih kalau saya. Yang mirip. Cuman rambutnya itu agak mirip. Itu pun agak, bukan mirip ya rambutnya. Iya. Cuma hanya karena dia pakai setelan jas kayak Sanji kan. Juga karena kita nggak pernah melihat kalau matanya Sanji tersibak dua-dua gitu ya. Mungkin kalau dibuka dua-dua mirip ya. Nggak juga sih. Agak beda. Alisnya aja sudah kelihatan beda. Iya, nggak mirip sih. Ini sih cuman guyonan aja ini. Ya, ya meme yang lainnya dari seorang Budi Setiawan. Ya. Oke, tidak cocok. Skip. Tidak cocok. Kita lanjut. Berikutnya. Wah, ini Gunfall. Gunfall ini salah satu ini ya, mantan raja di Pulau Langit. Ya, sekarang mungkin jadi raja juga kalau nggak salah. Ya, setelah Enno kalah dia naik jadi raja di Pulau Langit. Ya, ini diperankan oleh ini nggak tahu namanya lagi. Tapi ini artis kawakan. Kayak aktor-aktor senior gitu. Iya. Jadi. Tapi cocok sih. Kalau dia memerankan sih cocok sih. Bentuk kepalanya itu kayak pas. Panjang gitu ya. Iya, kalau kalian nggak tahu ini kan kita nggak tahu namanya, jadi akan kita letakkan pada thumbnail atau di cover art ya. Jadi saya cari bocoran dulu ya. Ini ada istri saya, mungkin dia tahu ya.
Oh iya ya, boleh boleh. Saya dulu. Ini siapa, Beb? Siapa gitu, dia pernah main jadi hantu deh. Apa itu? Pemanis Jembatan Ancol. Dracula. Jadi Dracula pasti. Oh iya. Oh, ada yang bilang Rudy Wawor. Oh iya, Rudy Hah? Wawor. Rudy Apa? Wawor. Di komen. Oh, oke oke ya itu ya. Yang Jadi kalian yang ini hanya bisa Rudy Wawor ya. memperhatikan. Ya, Rudy Wawor. Buat yang nggak tahu, kalian bisa Google atau sudah saya sertakan di thumbnail. Aktor senior Indonesia ya kayaknya. Ya, agak kebule-bulean juga ya. Kalau ini saya cocok, setuju. Ya, tinggal tambahin kumis sama jenggotnya itu mantap ini udah cocok cocok banget sih. Tapi kalau dilihat ya, Gunfall ini mirip Kamesenin ya. Oh, Pakai beda lah. kura-kura jenggotnya. Oh iya, jenggotnya aja, tapi kepalanya beda. Coba tutup separuh hidungnya gini. Lumayan, lumayan. Oke, next. Berarti Gunford cocok diperankan oleh Rudy Kamesenin. Kamesenin. Oh ya, Rudy Rudy Sopo tadi. Rudy Wawor. Oke, Oke, lanjut ke yang berikutnya. Karakter Bon Kure, Mr. Tu. Ini kapan hari sudah ya Bon Kure, tapi ini ada lagi diperankan oleh Nini Towo bukan? Ya, Dini Towo. Ya, ini kalau nggak salah Seniman. penari atau apa gitu ya. Ya, penari. Kalau dari ini foto ini sih cocok banget ya makeup mukanya itu. Ya, emang Dini Towo ini suka berdandan nyentrik ya. Ganti-ganti gender gitu ya. Ya, Jadi cewek. Dia aslinya cowok kan? cowok. Oh ya benar berarti cosplay. Ya, Cocok dari fisik. Cuma dari kepribadian kurang begitu tahu orangnya gimana ya. ya kalau si Bon Klik kan kayak ceria gitu ya. Iya, Kalau di tapi Dini Towo kayaknya ini katanya serius sih orangnya. Berseni yang serius gitu sih. tapi kalau dari fotonya sih dari fisiknya udah mirip sih. Mm-mm. Kalau Ya, secara jadi visual sih lebih mirip. masuk. Terakhir siapa ya yang mirip dia, Bon Klik ya? Terakhir itu Desta. Nah, kalau sifatnya Desta, tapi visualnya Fisiknya. seperti ini, nah itu pas. Iya ini rambutnya pas apa kayak agak botak-botak gitu. Oke, boleh lah. Secara tampilan sih oke. Oke, berarti Mister Tu cocok diperankan. Oh, cuma ini mungkin umurnya aja nih yang agak ganjal. Oh Kayaknya ya, ini agak tua. Ini tau udah senior. udah senior juga. Ya. Oke, Oke. jadi Ya berikutnya lumayan cocok. ini Berikutnya. menarik ini. Udah gak sabar ini dibahas. Capone BG diperankan oleh ya tebak siapa yang cocok memerankan Capone BG? Ya, Mr. diperankan Hotman oleh Hotman Paris. Lumayan cocok sih. Gendut-gendut, pakai baju ya rapi. juga. Ya cuman itu aja cocoknya. Selain itu agak Sama beda. cincinnya banyak. Oh iya, cincinnya sama. Tapi kalau dari mukanya sih ya nggak mirip sih. Cuma Cuman bentuk perawakannya badannya aja. ya. Dan sifatnya kayaknya beda ya. Kalau Becky sifatnya itu gimana ya? Kayak santuy-santuy aja. Kalau Hotman Paris kan kayak playboy. Ya. Terus suka belak-belakan. Ya kalau Pak Hotman Paris ini kan dia ada karakternya sendiri. Ciri khasnya sendiri gitu. Iya. Berarti ini masih belum cocok ya? Ya, kurang cocok. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Ini siapa? Ini adalah Sentomaru. Diperankan oleh ini siapa? Siapa ini? Kayak bocah-bocah di serial TV sepak bola atau superhero gitu. Yang itu bukan? Yang di iklannya waktu Asian Games itu ya? Jokowi naik motor itu ya? Beda.
Itu kan anak biasa. Ini kayak anak ajaib gitu modelannya. Ini juga sudah ada di thumbnail ya, kalian bisa lihat di thumbnail atau Ya, di jadi sekali lagi toko-toko yang kita kurang kenal ada di thumbnail sama kalau di YouTube bisa muncul ya. ya. Jadi bisa komen aja siapa. Maaf kita kurang tahu artis Indonesia. Lebih hafal Dia toko One Piece-nya. ini yang mirip sih rambutnya aja. Itu pun nggak terlalu mirip. Poninya aja, poninya yang depan Ya, aja tuh. poninya aja yang mirip. Mukanya beda banget. Yang satu imut-imut, yang satu serem. Komaru lebih serem gitu mukanya. Tidak cocok ini, tidak cocok. Ini cocok logi. Oke, next. Oke. Ini adalah karakter Leo, seorang kurcaci dari negeri apa ya namanya? Dressrosa. Kurcaci. Ya, kurcaci yang jadi aliansi Luffy atau anak buah Luffy, Grand Fleet, diperankan oleh the one and only Mini. Daus Mini. Ini miripnya di mana? Mininya ada mirip. Mininya aja yang mirip. Dosa nggak sih ketawain? Fisik bro, gak boleh bro. Iya. Ini tidak cocok ya. Jahat ini, netizen jahat sekali. Takut membahas terlalu dalam. Nanti dicekal kita. Oke, kita lanjut. Oke, next. Oh, ini saya Boa juga Hancock. kurang kenal ini. Diperankan oleh siapa ini? Coba cek komennya. Cupita. Siapa Cupita? Nah, ini mungkin ya saya tampilkan di thumbnail juga ya. Yang kalian tahu, kalian bisa komen. Kalau di YouTube, kalau di Spotify atau Anchor, mungkin kalian bisa komen di fanpage Facebook kita, Denden Podcast. Ini siapa ya? Iya. Ini kalau gue sih Yang mirip, nggak mirip sih. mirip cuman togenya aja kayaknya ini. Ya, Kalau Boa Hancock ini dia kelihatan sangat elegan gitu. Kayak cewek ini kayak kecowok-cowokan. kayak agak Lucinta Luna gitu ya. Iya. Dia perasaanku. Soalnya kan predikatnya Boa kan ini wanita tercantik kan di One Piece kan. Jadi ya kalau mau ya nggak bisa sembarangan sih yang dipilih. Cuma sama seksinya aja ini. Oke, lanjut. Oke, skip. Berikutnya ini ada Smoker. Diperankan oleh politisi ya, sama-sama berambut putih. Ini bukan Hatta Rajasa ya? Iya, Hatta Rajasa. Dulu jadi menteri apa gitu kalau nggak salah. Bukan, dulu capres. Oh iya, sempat jadi capres juga. Tapi tidak jadi. Ya, ini tentu saja tidak mirip ya. Yang mirip cuma rambut putih aja ini. Ini terus semakin banyak cocok logi. Berarti ini tidak cocok. Tidak cocok. Oke, kita lanjut. Doflamingo. Kapan hari sudah ya Doflamingo ini? Doflamingo sudah. Kemarin itu Uus ya? Iya, kemarin Uus. Ini sekarang ini dicocokkan dengan ini aktor sinetron siapa gitu namanya? Rizky Aditya nih kalau nggak salah. Oh iya, Rizky Aditya. Kalau dari foto ini sih lumayan cocok. Soalnya sama-sama kacamata berwarna gitu. Sama ekspresinya bisa pas. Iya. Tapi kalau aslinya kayaknya nggak terlalu mirip deh. Ini kebetulan fotonya aja sih yang cocok kayaknya. Iya, fotonya aja sih. Pas posenya sih. Sudutnya juga. Warna-warna bajunya, warna kacamata, kebetulan pas. Tapi ya heran ya, kok bisa aja orang-orang maksudnya nemu foto yang mirip dengan posenya gini loh. Ya, entah juga.
Tapi ini kalau dari foto ini sih lumayan cocok lah, bisa. Tapi Ya, kalau dari kemampuan acting kan dia termasuk ini ya, aktor kawakan harusnya bisa. bisa lah memerankan ini. Hmm. Yang berikutnya adalah, wah ini, Nami, diperankan oleh aktris papan atas Indonesia, Pevita Pierce. Pevita Pierce. Ya, dan ini cocok juga bajunya ya, sama-sama putih-putih gitu. Kalau bajunya ya sih. Tapi kalau dari fisik, nggak terlalu mirip sih kayaknya. Ya kurang mirip sih. Dari face-nya itu agak beda gitu ya. Cuman sama-sama cantik aja. Cuma itunya cantiknya beda. Pevita ini kayak cantik ke blaster-blasteran. Kalau Nami cantiknya cantik gimana ya? Nakal-nakal. Susah juga jelasinnya. Iya. Nami lebih cocok yang bici-bici gitu ya harusnya. Ya, Pevita nggak terlalu. kurang. Ya, Kurang greget. jadi ini kurang cocok ya. Kurang cocok. Lanjut Lanjut. yang berikutnya. Berikutnya adalah karakter Carrot, si manusia kelinci, Mm-mm. diperankan oleh Nabila JKT48. Nabila. Lumayan mirip sih sekilas. Kayak aura-auranya itu sama gitu ya. Periang. Tapi ini Nabila zaman kapan? Sekarang aku nggak tahu sih, nggak ngikutin lagi. Nabila kayaknya sekarang sudah dewasa ya. Iya. Yang imut-imut. Tapi kalau zaman Dan dulu ini- oke lah. Dan ini kebetulan Nabilanya sedang pose dengan apa ini? Bando Bando kelinci. telinga kelinci ya. Jadi lumayan mirip sekilas. Jadi ini antara cocok dan tidak cocok ya. Ya, kalau dalam Nabila yang masih seperti di foto ini ya cocok-cocok aja ya. Cuma kalau sekarang kayaknya Soalnya nggak kan terlalu dewasa. iya udah mukanya juga berubah kan kalau udah setelah Ya, melatih mukanya sih puber. nggak berubah. Ya, Cuma ininya, pembawaannya, heeh. cara make up-nya udah nggak Nggak ke keimut-imut lagi. anak-anak lagi. Iya. Ya, tapi mungkin kalau ada ini CGI kan bisa aja dibuat lebih Iya. mudah atau gitu. Oke. Atau pakai anggota JKT48 yang lain yang saya tidak Oh, itu tahu. banyak itu. Banyak Tinggal yang cocok, dipilih mana yang cocok. Sayangnya kita bukan wota, jadi nggak hafal. Mungkin sekali kita harus undang bintang tamu Wota kali. Vino Ramin. Nantikan akan ada seorang Wota diundang di Denden Podcast. Oke, kita lanjut. Setelah Carrot diperankan Nabila, berikutnya Ini Gaimon. Dulu pernah juga Gaimon. Gaimon dulu udah pernah diperankan di part 1. Bukan ya? Kayaknya Yang di belum ada. brokoli itu? Brook kan? Oh, itu Brook. Sorry. Kayaknya ini baru ini. Gagal Gaimon, fokus sama rambutnya soalnya. Jadi Gaimon Gaimon diperankan oleh Babe Cabita. Babe Cabita. Ya, ini yang mirip cuman rambutnya aja kayaknya. Tapi kalau dari ininya sih oke sih. Maksudnya dia kan backgroundnya komedian ya. Mm-mm. Gaimon juga kan agak-agak kocak gitu sih orangnya. Tapi Gaimon kayaknya nggak terlalu kocak deh. Dia cuman kocak karena bentuknya aja. Kalau dari kepribadian kayaknya masih sedang. Dan Gaimon kan dia kelihatan gendut karena masuk dalam peti. Kalau aslinya kayaknya kurus gitu deh. Paham kan maksudku? Jadi dia kalau Babe Cabita masuk dalam peti, apakah cukup? Tidak cukup. Iya, ini masih kurang cocok sih kalau aku. Oke, kurang cocok. Ya, kita lanjut ke yang Tapi memang berikutnya. karakter kayak gini ya. Yang di One Piece kan banyak, yaitu yang aku bilang di episode yang terakhir. Mereka kan banyak yang kayak nggak proporsional gitu loh. Iya sih. Jadi ya di real life-nya agak susah juga kalau dimiripkan. Iya, itu salah satu tantangan live action One Piece ya. Ya. Kalau masih season 1 Grand Line East Blue baru masuk Grand Line masih normal-normal, cukup normal. Ya, udah lewat Grand Line udah
karakternya juga semakin banyak macamnya kan, semakin banyak ras yang keluar, suku-sukunya. Wah, Iya. itu tantangan sih kalau benar ada live actionnya. Semoga bisa di-deliver dengan baik. Ini tambahan lagi untuk Gaimon ini ya. Hmm, Kan Gaimon ini ceritanya bukan karakter penting ya. Maksudnya kayak cameo gitu lah. muncul sekilas. Ya, sama seperti di film-film Indonesia. Cameo-cameonya biasanya dari komika. Oh iya Ini nih, cocok. sama dia. Jadi Muncul cocok ya. sekilas. Tadi nggak cocok, sekarang jadi cocok. Oke, kita lanjut. Ya, lanjut ke yang berikutnya. Oh ini sih meme aja nih bro. Ini karakter Mr. Two Bone Clay lagi. Sudah ketiga kalinya nih, cukup populer ya. Ini kali ini diperankan oleh Bapak Sandiaga Sandiaga Uno. Dan ini yang saya mah cuman posenya aja. Ini fotonya Sandiaga Uno yang waktu pose jurus bangau ya. Jurus bangau. Dan Ya. kita tahu kan Mister Tu juga pakai jurus Jurus Okama Kempo. ya, aliran bebek. Dan ini nggak ada cocok-cocoknya sih. Ini cuman ngeledek aja ini. Iya, sama posenya aja. Oke lah, buat bahan hiburan. Tapi tidak Iya. cocok. Next. Lanjut. Berikutnya. Ini adalah Reiju. Kakak dari Sanji. Diperankan oleh... Ini siapa namanya? Kita ini anak Cewek. JKT48 ini bro. Oh iya. Kita harus mengundang kuota ini berikutnya. Mm-mm. Seperti ini. Ini di komen ada Yona. Tapi Yona tapi JKT. Apakah masih aktif? Kita tidak tahu. Dan ini kalau dari fisik sih cantik sih si Yona ini. Mm-mm. Cocok ini, cocok. Model rambutnya mirip-mirip. Tapi kalau si Reju, oh ya sih, Apanya? nggak rambutnya kan nggak selalu nutupin mukanya. Lupa juga ya. Nutupin deh kayaknya. Kayak Sanji gitu. Semua Finsmoke pasti rambutnya nutup setengah semua ya. Kecuali si bungsu. Siapa itu namanya? Yang hijau. Hmm. Rambutnya beda sendiri. Kalau Rejo aku nggak yakin sih. Lupa juga. Ganti baca-baca lagi. Tapi ini oke mirip lah. sih sekilas. Iya, Jelas bisa oke. masuk. Cuman kayaknya kalau anak JKT kayaknya terlalu muda deh untuk karakter Reiju. Iya, apalagi Reju kan dia kakaknya Sanji, lebih tua dari Sanji harusnya. Iya. Harus yang kayak lebih Cuman- dewasa gitu loh. Cuman nggak tahu ini JKT yang baru atau mungkin udah Nah, senior. kalau ini Kayaknya udah sih baru. member lama. Mungkin sekarang Bisa. udah kayak Nabila gitu angkatannya, mungkin ya bisa lebih cocok sih. Ya, tapi kalau secara fisik sih, Masuk ya. secara face masuk. Oke, Oke. kita lanjut ke yang berikutnya adalah Sabo. Diperankan oleh Nicholas Nicholas Saputra. Saputra. Ya, dari foto ini sih lumayan cocok ya. Ya, model rambutnya yang bergelombang gitu ya. Iya, rambutnya bergelombang, pihak tengah. Lumayan cocok, ekspresi mukanya juga pas. Oke lah, Nicholas Saputra. Bisa masuk ya. Ini terlalu bagus ini. Hmm. Jadi tidak ada yang bisa ditertawakan lagi ini. Ya, apalagi kan kalau kita udah tahu kemampuan aktingnya dia. Ya, Cukup banyak Papan- film sudah dimainkan. aktor Dan- papan atas. Ya, karismanya cukup ada lah sebagai Sabo ya. Ya, bisa. Oke, yang kita berikutnya. approve. Berikutnya. Siapa ini? Ini ya Ya, ini adalah harus pasang karakter. fotonya nih kayaknya. karakter Aokiji diperankan oleh ini. Kita coba lihat komen. Ini siapa, woi? Siapa ini? Ya, ini saya sertakan lagi di cover art dan di thumbnail. Kalau kalian tahu, kalian bisa komen. Ya, aku sih nggak tahu sama sekali nih, nggak pernah tahu. Sama. Ini artis atau dari cuplikan berita atau apa sih ini? Atau film Kayaknya sih? sih
Kayaknya sih bukan artis ya, dari model fotonya ini kayak eh kriminal atau semacam Kri- netizen yang diwawancara gitu, penduduk yang diwawancara gitu modelan. Oke, fotonya dipajang, yang tahu boleh kasih komen ya. Ini beda sih, apa miripnya ya? Oh, nggak tahu orang-orang lihat dari mana sih. Yang agak mirip sih bentuk kepalanya aja agak mirip, Ya, tapi dari rambutnya keriting, cuma kurang lebar keritingnya. Kalau Aokiji kan keritingnya sampai kayak usap gitu ya. iya, ini kayak keriting keriting biasa aja, Ya, nggak jadi mekar. kurang cocok. Kurang cocok ini untuk karakter siapa ini? Kalau netizen bisa meluangkan waktu mencari orang siapapun itu, termasuk dari cuplikan-cuplikan gambar ini, kenapa tidak bisa memilih orang yang lebih mirip Aokiji untuk disandingkan di sini? Mungkin ini orang terkenal, cuman kita nggak tahu aja. Gitu ya. Harusnya masa dia masukin foto orang random. Oh ini ada foto yang mirip langsung dimasukkan. Kayaknya ada namanya harusnya. Oke, Cuma kita yang nggak tahu tunggu aja kayaknya. komenan nanti deh setelah podcast ini tayang. Iya. Oke, Oke, kita lanjut. berikut. Ini adalah Nekomushi. Nekomamushi diperankan Nekomamushi. oleh ini Saiful Jamil Iya, Saiful bukan? Jamil. Tapi dengan Yang kostum menggunakan kostum macan macan aja. Ini sih cuma lelucon aja ini. Tidak ada mirip-miripnya. Bro, di awal-awal masih serius-serius, bro. Tapi kita tambah ke belakang tambah jadi meme ya. Nggak Sudah juga sih, ada tengah-tengah juga Sandiaga banyak Uno, tidak Ini cocok. Daus ini Mini. sama seperti Hannibal itu. Iya, ini kayak Cuma Hannibal. sama kostumnya aja. Kayaknya sama-sama deh. Fotonya di acara dangdut-dangdut Acara itu. Iya, ini Suka banyak gimmick-gimmicknya, bro. Cocok, Pasti nanti akan ada lagi. Satu foto yang seperti ini pasti nanti akan ada lagi. Saya Oke, bertaruh. kita lanjut ya. Kita lanjut. Ini nggak tahu sampai berapa lagi ya. Roro Noa Zoro diperankan oleh Romy Rafael. Rumi Rafael, sang ahli hipnotis. Yang sama hanya penutup kepalanya ini. Kalau wajahnya kurang cocok ya. Wajahnya beda. Rumi Rafael ini kayaknya dilihat-lihat dia jadi imut-imut gitu ya mukanya. Nggak terlalu serem. Rumi Rafael wajahnya kok imut-imut ya. Nggak terlalu serem juga ternyata. Dibandingkan Zoro ya. Kurang Iya. tidak segarang Zoro. Iya, kurang tajam gitu loh. Iya. Aku jadi mengingat-ingat waktu acara The Master ada Rumi Rafael, emang mukanya ini ya, lebih kalem gitu loh. Bukan tipe yang apa ya, tatapan tajam gitu loh. Ya, tapi ini ya mungkin orang lihat bandananya ada sih ini. Makanya dipilipin. Iya. Nggak ada. Ada lagi yang mirip yaitu sama-sama keker ya. Oh ya, Rumi Rafael kan agak bulky badannya. bulky. Ya. Tapi Oke. kita berasa kurang cocok ya. Ya, ini masih kurang cocok. Apakah Zoro memiliki kekuatan seperti Django? Bisa menghipnotis. Mungkin Rumi Rafael lebih cocok memerankan Django. Nggak juga lah. Django kan muka kurus-kurus gitu. Iya sih. Cuma sama hipnotisnya aja. Oke, Kita lanjut. lanjut. Wah, ini Akainu diperankan oleh itu ada Muldoko namanya. ini. Muldoko. Ini kepala staf presiden ya. Ya. Mirip ini. Terus backgroundnya juga background di pemerintahan militer. Oke sih kalau aku. Masuk. Ekspresinya itu bisa cocok juga loh, apa raut mukanya selalu tampil garang ya. Iya. Masuk. Same energy. Ya. Cuman kalau dari segi actingnya atau apa,
Ya karena bukan aktor sih ya. Ya, Tapi kalau secara penampilan wataknya ini sih cocok banget sih. mendekati lah. Iya, cocok. Oke, kita lanjut ke yang Oke. berikutnya. Ini juga siapa Beri- ya? Berikutnya adalah karakter Kurohige, martial teach. Ini siapa? Siapa ini? Ya ini harus tampilkan lagi ya karena kita tidak tahu. Ini kayaknya artis yang diwawancarai di check and recheck ya. Ini ada mic check and recheck. Oh, nggak pernah lihat loh orang ini. Sungguhan. Sama, ini siapa? Ini langsung aja bahas kemiripannya. Ya. Agak mirip sedikit. Nah ini, kalau model rambutnya nih dia mirip rambutnya Aokiji ini. Persis ini. Ya ini yang tadi OKJ rambutnya mirip gini ya. Iya, rambutnya gini. Persis. Cuma terlalu bundar, nggak bisa OKJ ini. Ya, Face-nya terlalu bundar. cuma di stage-nya mirip apanya ya? Ada sesuatu yang mirip, cuma aku nggak bisa bilang apanya. Iya, sama. Aku juga merasa ada kemiripan-kemiripan tertentu yang kita tidak bisa jelaskan gitu. Mungkin sama Ya, semua cuma- hitam. Karena kita tidak tahu background-nya ya, kita nilai secara fisiknya aja, visual. Iya. Tapi kayaknya emang Teach ini kalau asli pun susah ya. Seperti yang tadi udah kamu bilang itu apa? Bentuk fisiknya terlalu aneh untuk seorang manusia biasa. Iya. Tapi Teach pernah ada loh, kayak di acara cosplay itu, yang di foto-foto di Facebook, tahu kan? Mm-mm. Ada yang mirip gitu. Bisa sama. Orang gendut. Ya bisa-bisa aja. Cuma Tapi nyari ini satu dari banyak orang kan memang nggak semudah itu. Tapi kalau orang ini yang kita tidak kenal ini kayaknya masih kurang lah, Kurang lah. masih belum bisa. Ini kalau dilihat sekilas, set, oh mirip. Tapi ternyata Tapi enggak. kalau dilihat lagi masih kurang, belum bisa. Oke, kita lanjut. Karakter berikutnya ini lagi-lagi Zoro. Tapi ini masih di Blue kayaknya. Ini diperankan oleh Anang Hermansyah. Anang Hermansyah memerankan Zoro. Ini rambutnya- di foto, Rambutnya hijau ya. Ini asli rambutnya hijau atau di Photoshop ya? Memang dia pernah punya rambut hijau gini. kayaknya pernah terus dijadikan meme ini karena pernah dicat hijau kayaknya. Dan lagi-lagi netizen hanya melihat rambutnya aja kayaknya ini. Konyol. Lanjut. Tidak cocok. Apakah Zoro menjuri acara pencarian bakat? Apakah Zoro punya karaoke? Apakah Zoro buka ayam geprek apa gitu? Atau Ayam atik. ayam asik ya? Ayam asik. Masih buka nggak ya itu di dekat rumah? Kayaknya udah enggak. Tidak cocok. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Ini Wow. adalah Iceberg Iceberg. diperankan oleh ini. Wah, ini lagi-lagi tidak tahu namanya. Apakah kamu tahu? Katanya dia ini host acara Insert. Cuma saya nggak tahu namanya. Coba sambil Google. Host insert. Tapi ini secara visual oke sih, cocok sih. Iya. Aku tadi sekilas lihat langsung, wah, ini dia, this is the man. Potongan rambutnya, terus brewoknya. Ya itulah pokoknya. Atau jangan-jangan ini bukan host insert, kebetulan diwawancara insert gitu kali. Nggak mungkin lah, masa wawancara bawa mic sendiri. Ya pokoknya kalian bisa lihat di thumbnail lah, itu. Cocok sih ini, auranya itu sama gitu loh. Oke, Dari pas. potongan rambutnya, brewok-brewok tipis, masuk. Oke, saya nyatakan lolos. Oke, Lanjut. Ya ini adalah karakter Tony Chopper ya. Kalau kalian belum bisa lihat, ini coba imajinasikan kira-kira siapa dari
artis Indonesia yang memerankan cowok. Hintnya sama seperti tadi Leo. Leo diperankan Dausmini, Tony Chopper Diperankan oleh Kang Ucok Baba. Dosa nggak ini? Gak boleh ketawa bro, fisik bro. Aduh, ya. Udah terlanjur cuy dari tadi. Tapi ya Gimana ya? Mau komen nggak berani lagi. Komen gimana? Lebih aman tidak usah di komen. Biar pendengar sendiri yang menilai. Oke. Kita lanjut ke karakter berikutnya. No comment. Ya, karakter berikutnya adalah Om. Salah satu pendeta NL. Dan ini diperankan oleh Deddy Corbuzier. Nah, ini dari foto ini sekilas mirip ya. Botaknya, kacamata hitam, kumisnya, sampai jenggot nyambung gitu. Ya. Mirip ini. Oke, mirip. Tapi kayaknya kalau kita lihat dari badannya ini, kayaknya Deddy Corbuzier lebih gede ya. Lebih buff. Dibandingkan Om. Iya. Iya, lebih berisi gitu. Tapi kalau melihat dari ini ya, kalau misalnya kita bayar aktor mahal, tapi perannya cuma peran pembantu seperti Om kayaknya sayang ya. Maksudnya kapasitas seorang Deddy Corbuzier itu minimal ya jadi Yonko atau Suci Buka gitu lebih pantas ya. Masa cuma jadi Om. Iya, atau jadi ini, Kurosei juga bisa mungkin. Ya. Oh, ini. Virgo. Wah, Virgo lebih cocok. Kapan hari ada Virgo sih itu? Siapa? Artis. Tapi Virgo kan masih ada rambutnya. Iya sih, tapi kan bisa lah di modif dikit. Suruh tumbuhin lagi. Om Deddy, tumbuhkan lagi rambutmu. Tapi ini oke lah, bisa masuk tuh Om. Kalau digondrongin lagi, bisa jadi karakter lain lagi. Jadi Om Deddy cocok banyak yang karakter yang bisa diperankan. Jadi Rob Lucy misalnya. Kalau rambutnya keriting panjang. Lumayan. Tapi ini ya, Rob Lucy keriting kan Rob Lucy. Kalau Deddy lurus rambutnya. Masih nggak terlalu cocok sih. Tapi maksudnya banyak karakter yang lain yang lebih inilah maksudnya untuk Om Deddy diperankan oleh Deddy Corbuzier. Iya, soalnya kalau Om lebih sayang dipakai karakter sampingannya. Iya. Ya itu aja poinnya. Di listku ini terakhir sih ini. Ada lagi satu. Setelah Deddy ada satu terakhir ini. Iya ini, yang ini terakhir sekarang ini. Iya ini adalah yaitu Monkey D. Luffy. Monkey D. Luffy. Siapa yang cocok kira-kira? Ini diperankan oleh Reza Rahadian. Dan di sini kalau dari kebetulan fotonya Reza lagi pakai topi ya. Topi bundar berwarna coklat. Kalau ini sih kita lihat dari Reza kayaknya bisa memerankan siapa saja. Ya. Kalau secara acting skill kita tidak meragukan lagi ya. Ya. Secara fisik ada mirip-miripnya sedikit ya. Ya, sedikit. Harus dibersihin itu. Breok-breoknya ada tipis-tipis terus. Cukur habis. Benar-benar bersih, ya. Ini ending yang lumayan oke lah. Menutup dari semua tadi. Ya. Karakter utama diperankan oleh aktor yang Reza. Cukup baik. Yang sangat baik lah kalau di Indonesia ya. Kalau di Indonesia ngomongin aktor terbaik ya mungkin Reza Rahadian ya. Ya, salah satu aktor nomor 1 lah. Oke? Oke, ya jadi itu dari kita beberapa karakter One Piece yang diperankan oleh tokoh di Indonesia. Semoga melalui Denden Podcast ini kalian bisa terhibur, mendengarkan dan memvisualisasikan dari karakter One Piece dan aktor-aktor. Ini bisa memainkan imajinasi ya, mencocokkan kira-kira aktor ini dengan karakter ini. Cocok atau tidak? Ya. Jadi mungkin berikutnya kita bisa coba ini ya, kita ngerakit sendiri kira-kira karakter apa, kita cocokkan lalu kita bikin lagi konten. Lebih banyak lagi. Boleh. Misalnya versi kita. Iya, versi kita mungkin nanti dari ini ya, artis-artis yang lebih kekinian.
Kayak misalnya KKI yang lagi baru-baru inilah, Dokter Tirta. Mungkin bisa jadi Lau, Dokter Tirta. Dokter Tita Lau. Iya, bisa ya masuk. Lebih cocok Kobi. Oh, lebih cocok Lau lah. Kepribadiannya itu kayak selengean, dokter kan. Oke, itu di episode lain lah kita bahas. Ya, nanti mungkin kita bakal bikin yang baru yang belum pernah ada di Facebook, di meme belum ada. Nanti kalau ada kesempatan kita akan bikin lagi. Oke, jadi sekian untuk Deden Podcast kali ini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa untuk support ya. Kalian bisa support dengan cara share atau sebarkan supaya semakin banyak yang mendengarkan dan kita bisa semakin semangat untuk membuat konten. Oke. Oke, sekian untuk podcast kali ini. Sampai ketemu di Denden Podcast berikutnya. Dadah. Dah.